Pemirsa, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Setelah menangkap Peggy alias Perong, 7 terpidana kasus pembunuhan 2 sejoli kembali diperiksa polisi. Diduga kelelahan saat berenang, seorang pelajar tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Jasadnya belum ditemukan. Protes karena mengeluarkan biaya tambahan saat kerja. Sopir truk sampah di Dinas Kerja. Tim gabungan Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri menggeledah rumah Peggy Setiawan alias Perong yang diduga otak kasus pembunuhan Vina Eki di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Selama 3 jam polisi menggeledah rumah pelaku dan menyita 2 koper berisi barang bukti. Kediaman orang tua Peggy Setiawan alias Perong di Desa Kepongpongan di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berubah senyap Kamis pagi. Nyaris tidak terlihat kehidupan, tidak terlihat aktivitas penghuni rumah. Namun sejumlah warga terlihat mendatangi rumah orang tua Perong lantaran kaget. Ternyata DPO yang dicari polisi adalah tetangga mereka sendiri. Viralnya kasus Vina dan ramainya pembicaraan terhadap Peggy Setiawan alias Perong membuat masyarakat penasaran. Tak sedikit warga yang datang dan melihat kondisi rumah yang kemarin didatangi banyak petugas. Mereka tak menyangka salah satu dari 3 DPO merupakan warga Kepongpongan. Ya kaget ya ibu apalagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang kerupuk kan. Cuman anaknya tukang kerupuknya sih nggak tahu ya. Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu loh di sini, kenal temennya suami almarhum. Gimana sih Bu di mata masyarakat? Nggak tahu, ibu kurang tahu kalau itu mah. Ibu nggak tahu sama sekali lah. Kalau anaknya tersebut sering di Cirebon apa gimana Bu? Nggak tahu. Si P ini? Nggak tahu. Ibu sih jujur nggak tahu. Sebelumnya pada Rabu sore, tim gabungan Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri menggeledah kediaman Peggy. Kedatangan polisi menyita perhatian warga sekitar sehingga berkerumun di sekitar rumah. Selama 3 jam, petugas menggeledah rumah dan menyita sejumlah barang bukti dalam 2 koper. Warga mengaku sepekan lalu Peggy sempat pulang ke rumah setelah kasus Vina kembali mencuat ke publik. Namun setelah itu, ia kembali ke Bandung bersama bapaknya untuk membantu orang tuanya berjualan masakan. Warga sempat berbincang dengan keluarga Peggy soal keterlibatannya dalam kasus tersebut, namun dibantah pihak keluarga Peggy. Yang tahun 2016 tuh Bu, itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak Bu? Iya. Maksudnya biar Peggy-nya keluar, maksudnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap ada polisi gitu, biar buat mancing. Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya aja 2. Oh sempat dipanggil motornya? Dia sampai sekarang masih di polisi, motornya 2, punya mamangnya 1, punya dia 1. Yang setelah kejadian itu Bu? Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil? Enggak, karena nggak ada di sini. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap tim gabungan di Bandung pada Selasa malam. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Polisi masih memburu 2 lagi DPO, Dani dan Andi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali memeriksa 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk mengungkap peran dari Peggy Setiawan alias Perong. 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan tersebut dipindahkan ke Rutan Kebonwaru. Peggy Setiawan alias Perong yang diduga otak dari pembunuhan 2 sejoli pada 2016 silam berhasil ditangkap. Setelah menangkap Perong, Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali memeriksa 7 terpidana lainnya untuk mendalami peran Perong serta mengungkap 2 DPO yang masih buron. Namun polisi belum dapat mengungkap lebih dalam peran Peggy alias Perong karena hingga kini masih dikembangkan oleh penyidik. Ini tim penyidik masih melakukan pendalaman, jadi teman-teman mohon bersabar, nanti akan kami sampaikan dalam keterangan berikut setelah hasil pendalaman. Proses pemeriksaan kita lakukan, ya dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum, kita akan ungkap bagaimana sebenarnya kejadian yang lalu 2016 yang menyangkut keterlibatan atau peran dari pelaku Peggy Setiawan. 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki
dititipkan ke rutan kelas 1 Kebonwaru. Mereka dipindahkan sejak Selasa kemarin. Pemindahan ini atas permintaan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pak, identitas 4 terpidana yang di lapas Kebonwaru siapa aja? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Itu alasannya dititip di sini kenapa, Pak? Karena dari Polda Surat untuk kepentingan pendidikan ya. Selama proses penyelidikan ulang, keempat terpidana akan menempati ruang tahanan khusus karantina. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berperilaku baik selama menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Kelas 1 Cirebon. Pihak lapas sempat mengajukan remisi kepada pihak Kanwil untuk mengurangi masa hukuman. Sementara ke-7 terpidana telah dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa ulang pasca penangkapan 1 DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong. Tujuh terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan 2 sejoli, Vina dan Eki telah dibawa dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Mapolda Jawa Barat hari Senin. Mereka adalah Rivaldi, Sudirman, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Jaya, dan Suprianto. Selama diperiksa ulang, mereka akan menempati Lapas Narkotika Jelengkong dan Lapas Bancai. Mereka akan diperiksa ulang terkait kasus pembunuhan keji terhadap 2 sejoli, Vina dan Eki. Pemeriksaan ulang perlu dilakukan setelah salah satu DPO bahkan otak pembunuhan bernama Peggy Setiawan alias Perong ditangkap polisi. Pihak lapas mengatakan selama menjalani hukuman sejak tahun 2017 lalu, ke-7 terpidana berperilaku baik. Pihak lapas bahkan pernah mengusulkan pengurangan masa hukuman bagi 7 terpidana, namun belum disetujui. Ada permintaan dari Polda Jawa Barat untuk meminjam ke 7 narapidana warga binaan tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejak kapan, Pak? Kemarin, sejak Senin kemarin. Sifatnya pinjam atau? Bersifat pinjam melalui surat ke Polda, melalui surat ke kantor wilayah, dari kantor wilayah meneruskan ke kami, turun sprint untuk dipinjamkan ke Polda Jawa Barat. Berapa hari Pak untuk di Polda itu, Pak? Di Polda, Pak? Untuk di Polda itu tergantung dari Poldanya kapan selesai pemeriksaan tersebut. Kalau ke-7 orang itu menempati di blok apa, Pak? Jadi mereka semuanya menempati di blok D. Ada di sini ada yang one man one cell. Pak, dari data Lapas Kesambi sendiri, dari ke-7 terdakwa terpidana ini sebelumnya ada yang bermasalah juga nggak, Pak? Residivis atau apa? Oh, tidak ada semuanya, tidak ada yang residivis dan tidak ada yang bermasalah di dalam lapas. Artinya belum pernah dipenjara juga di sini, Pak? Belum pernah. Dari 7 orang itu belum pernah. Ke-7 orang itu masuk Lapas Kesambi sejak kapan, Pak? Persisnya? Sejak tanggal 2 Juni 2017. Perilaku ke-7, ya 7 di sini ada 7. Ke-7 warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik, semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik, dan mereka juga pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binaan, apalagi dengan petugas. Yang berperilaku baik di sini ya, Pak, selama ini? Ya, semuanya berkelakuan baik dan semua mengikuti program yang ada di Lapas Kelas 1 Cirebon. Dan saat ini statusnya masih warga binaan Cirebon? Ke-7 terpidana divonis hukuman seumur hidup terkait kasus ini. 1 terpidana lain telah bebas setelah divonis 8 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kita beralih ke informasi lain. Dalam kurun 1 bulan, puluhan pengedar narkoba di Cianjur ditangkap polisi. Hasil dari penangkapan polisi menyita 22,76 gram ganja, 100 gram lebih sabu-sabu, minuman keras, serta obat-obatan terlarang. "24 pengedar narkoba yang beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur ditangkap polisi. Dalam waktu 1 bulan, polisi mengungkap 18 kasus.
Polisi turut mengamankan barang bukti hasil tangkapan berupa 22,76 gram ganja, 114,3 gram sabu-sabu, 1.524 butir psikotropika dan obat keras tertentu sebanyak 399 butir. Polisi kini masih mengejar satu pelaku berinisial AR yang merupakan warga Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Mengungkap kurang lebih 18 kasus tindak pidana narkoba, di mana dari 18 kasus tersebut Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil mengamankan sebanyak 24 orang diduga pelaku atau tersangka. Untuk 24 tersangka yang berhasil diamankan, masih ada satu orang yang DPO atas nama AR alias B. Ini beralamat di daerah Cipanas. Saat ini oleh tim dari Satres Narkoba Polres Cianjur sedang dilakukan pengejaran. Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara tempel, agar pengedar dan pembeli tidak mengetahui satu sama lain identitasnya. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mereka terancam 15 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang pelajar di Purwakarta tenggelam di Waduk Jatiluhur saat berenang bersama teman-temannya. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih mencari jasad korban. Keluarga Rizky Gunawan tak bisa menahan tangis saat tiba di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Mereka terpukul karena anak kesayangannya tenggelam di waduk ini. Rizky merupakan warga Munjul, Purwakarta. Ia tenggelam saat berenang bersama teman-teman sekolahnya. Saat itu korban berenang hingga ke tengah danau. Teman-teman korban sempat mengingatkan korban, namun diabaikan. Hingga akhirnya korban tenggelam karena diduga kelelahan. Teman sekolah korban yang mengetahui kejadian ini sempat ingin menolong korban, namun perahu kecil yang digunakan untuk menolong korban terbalik. Nggak lama, si Rizky juga pengen ikutan renang. Nah kita mah bertiga di pinggir doang. Nah dia teh pengen ke tengah, udah dibilangin jangan ke tengah Ki, jangan ke tengah, gak bener. Nah dia tetap aja maksain ke tengah. Nah gak lama udah mau sampai yang itu tuh yang pelampung gitu, dia bilang teriak tolong. Nah langsung nolongin pakai perahu yang itu yang kecil ke tengah. Pas sudah sampai tengah dia keburu nggak ada, si perahunya juga ikut tenggelam. Tim SAR gabungan mencari jasad korban di sekitar Waduk Jatiluhur. Namun jasad korban belum ditemukan. Tim SAR temukan kendala saat proses evakuasi. Salah satunya terdapat banyak ranting pohon di dasar waduk. Kendalanya memang di sini adalah memang ada palungan atau dalam itu ya. Ada sekitar 6 meter, kemudian banyak ranting di bawah. Upaya kita saat ini kita adalah melakukan penarikan dengan cara tradisional, dengan cara dikaitkan ada paku atau mungkin jangkar kita dengan cara menarik-narik dulu. Sambil menunggu nanti dari Basarnas Kerawang kita sudah hubungi untuk bisa nanti melakukan penyelaman. Pencarian akan terus dilakukan hingga jasad Rizky Gunawan ditemukan. Syamsul Nursyah melaporkan dari Purwakarta.